Halo teman-teman, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang modul aset tetap. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Angel, Galan, dan Sabrina. Yang pertama ada dasar hukum, mengenai tugas dan kewenangan pengguna anggaran atau pengguna barang. Menurut UU Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 9 huruf F, Menteri atau pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian lembaga atau negara yang dipimpinnya mempunyai tugas mengelola barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Kemudian, menurut UU Nomor 1 Tahun 2004, Pasal 4 Ayat 2, Menteri atau pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian lembaga atau negara yang dipimpinnya berwenang untuk menggunakan barang milik negara dan menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik negara. Kemudian dasar hukum yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan BUN. Menurut UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 7 Ayat 2, Menteri Keuangan selaku BUN berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara. Dan menurut UU Nomor 1 Tahun 2004, yang dimaksud dengan barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dan pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang milik negara atau daerah. Selanjutnya ada best practice pengelolaan aset. Asset Management dan Control System yang disingkat dengan AMCS merupakan sistem yang digunakan untuk memanage dan mengendalikan aset suatu organisasi publik. Tujuan utama AMCS diantaranya yang pertama, mendukung administrasi dan manajemen keuangan dari berbagai jenis aset dalam suatu cara terintegrasi dan menghasilkan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan secara handal dan tepat waktu. Informasi ini harus mencakup setidaknya deskripsi dan kuantitas aset, nilai historis dan akuntansi, keadaan aset saat ini, lokasi kelembagaan dan geografis aset, administrasi dan akuntansi penyesuaian, dan kepemilikan atau hak menggunakan. Tujuan yang kedua yaitu memperkuat kontrol internal dan eksternal dari aset tetap. Dan tujuan yang ketiga yaitu memfasilitasi penyusunan laporan administratif dan keuangan yang dapat diandalkan dan tepat waktu. Berikut adalah model AMCS. Yang pertama, premisnya terdiri dari Updated Legal and Normative Frameworks, Central Asset Management Unit, Accrual Basis Accounting, Harmonized Classification, Integrated Computer Systems, Internal and External Controls, dan Change Management and Training. Kelas dari aset terdiri dari aset infrastruktur, aset kebudayaan, sumber daya alam, persediaan, plant property and equipment, aset tidak berwujud, dan aset biologis. Prosesnya terdiri dari akuisisi aset, transformasi aset, dan disposal or transfer of asset. Tipe-tipe aktivitas terdiri dari legal, management and control, dan accounting. Output atau keluarannya ada general purpose financial reporting, specific purpose financial reporting, dan asset inventories. Transparansi dan akuntabilitas terdiri dari access to information dan audit and oversight. Berikut adalah siklus pengelolaan BUMN. Yang pertama yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran, kemudian pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindah bukuan, pemusnahan, dan penghapusan. Pengertian BUMN. Barang milik negara atau BUMN meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah yaitu barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan atau yang sejenis. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap. Selanjutnya ada ruang lingkup pengelolaan BUMN. Penata usahaan BUMN terdiri dari pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Asal perolehan BUMN terdiri dari perolehan lain yang sah dan APBN. Perolehan lain yang sah yaitu hibah atau sumbangan, perjanjian atau kontrak, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. APBN yaitu belanja barang, belanja modal, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Kemudian pengelolaannya terdiri dari penggunaan,
Pemanfaatan bisa dengan sewa, pinjam pakai, KSP, BGS atau BSG. Pemindah tanganan bisa dengan penjualan, hibah, tukar-menukar, dan PMP. Dan yang terakhir penghapusan. Pertanggungjawaban ada 3 untuk aset lancar, aset tetap, dan aset lain-lain. Aset lancar yaitu persediaan, aset tetap yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan, dan aset lain-lain yaitu aset tidak berwujud, kerjasama pihak ketiga, dan aset yang tidak digunakan. Kewenangan dan tanggung jawab. Presiden merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Lalu, kekuasaan pengelolaan keuangan negara tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan sebagai pengelola barang dan Menteri atau pimpinan lembaga sebagai pengguna barang. Lalu dari Menteri atau pimpinan lembaga kepada Kepala Kantor sebagai kuasa pengguna BMN. Pengelolaan keuangan negara diserahkan kepada Gubernur atau Bupati atau Wali Kota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan BMD, kemudian kepada Sekretaris Daerah sebagai pengelola BMD dan Kepala SKPD sebagai pengguna BMD. Terdapat penyederhanaan birokrasi, yaitu pendelegasian kewenangan pengelola BMN kepada pengguna BMN, dan pendelegasian kewenangan pengguna BMN kepada kuasa pengguna barang. Selanjutnya, BMN perolehan APBN. Ada terkait bas penganggaran dan realisasi belanjanya, kemudian terkait menu transaksi yaitu persediaan, perolehan dari pembelian, dan MAT perolehan dari pembelian, penyelesaian pembangunan langsung, pengembangan langsung, perolehan KDP dan pengembangan KDP, dan ada akun yang digunakan seharusnya sesuai dengan jenis akun BMN yang dihasilkan. Misalnya dengan yang angka depannya 52 untuk BMN berupa persediaan dan 53 untuk BMN berupa aset tetap atau aset lainnya. Atribut BMN terdiri dari kode atau nama BMN, nomor urut pendaftaran atau NUP, satuan, dasar harga, tanggal perolehan, tanggal pembukuan, tanggal awal pemakaian, kondisi BMN, dan spesifikasi BMN. Berikut adalah tabel kode BMN. Daftar kode barang, misalnya untuk kode 2 merupakan kode untuk tanah. Kode 3.02.01.01 merupakan kode untuk kendaraan dinas bermotor perorangan dan masih banyak kode lainnya. Selanjutnya, mapping kode barang ke kode akun, terdiri dari golongan, bidang, kelompok, subkelompok, dan sub-sub kelompok. BMN dalam laporan keuangan. Sebelum penerapan basis akrual, data BMN hanya mensupport laporan neraca. Namun, setelah penerapan basis akrual, data BMN mensupport neraca, LO, dan LPE. Berikut penyajian data BMN dalam LK. Yang pertama ada laporan neraca. Pos yang disupport simak BMN yaitu aset lancar, persediaan, aset tetap, dan aset lainnya yaitu aset tidak berwujud, BMN dihentikan, dan BMN kemitraan. Yang kedua ada laporan operasional, yaitu beban persediaan, beban penyusutan, beban penyesuaian nilai persediaan, dan pendapatan penyesuaian nilai persediaan. Yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas, yaitu koreksi ekuitas. Kemudian penyajian BMN dalam neraca. Dalam neraca, aset dibagi menjadi 3, ada aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Aset lancar yaitu persediaan, aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, dan akumulasi penyusutan aset tetap. Aset lainnya terdiri dari kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud, aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, dan akumulasi penyusutan aset lainnya. Kemudian, pada CALK atau catatan atas laporan keuangan diungkapkan persediaan yang rusak atau usang, BMN ekstrakomtabel, aset bersejarah, ekstrakomtabel, dan penjelasan atas BMN yang disajikan di neraca. Selanjutnya, penyajian BMN dalam laporan operasional. Ada kegiatan operasional dan kegiatan non-operasional. Di kegiatan operasional, ada beban persediaan, beban pemeliharaan, beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat, beban bantuan sosial, beban penyusutan, dan amortisasi. Di kegiatan non-operasional, ada surplus atau defisit pelepasan aset non-lancar, ada beban atau pendapatan penyesuaian nilai persediaan.
Penyajian BMN dalam laporan perubahan ekuitas. Dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap, dan koreksi nilai aset tetap non-revaluasi. Modul aset tetap adalah bagian dari Sakti yang berfungsi untuk pencatatan dan pelaporan BMN berupa aset tetap dan aset tak berwujud berdasarkan PMK nomor 159 tahun 2018. Ada beberapa ruang lingkup. Yang pertama, transaksi BMN, perolehan perubahan penghapusan, transaksi KDP, perolehan perubahan penghapusan, transaksi ATR, perolehan ATR, transaksi keluar ATR. Kemudian transaksi BMN bersejarah, transaksi pihak ketiga. Kemudian ada penyusutan. Outputnya berupa buku barang, laporan BMN, jurnal aset tetap, aset lainnya, penyusutan, ada DPR, KIB, histori BMN, dan lain-lain. Siklus modul aset tetap. Ada perolehan, perubahan, penghapusan, baik dari transaksi BMN, transaksi ATR, transaksi KDP, transaksi BMN bersejarah, transaksi pihak ketiga, itu semua dilakukan pencatatan, persetujuan, dan monitoring. Kemudian dilakukan summary, pencetakan buku, dan aktivasi pembelian. Lalu dilakukan pencetakan laporan dan penutupan periode. Kemudian penyusutan dan akhirnya konsolidasi. Diagram alir aplikasi, integrasi Sakti, pelaksanaan anggaran. Modul aset tetap dan persediaan berkaitan secara langsung dengan modul komitmen dan modul GLP. Pada modul komitmen dalam hal kontrak terkait perolehan aset tetap dan pendetailan aset tetap dan persediaan. Pada modul GLP dalam hal pencatatan transaksi terkait aset tetap dan persediaan serta informasi closing period. Interkoneksi Sakti dengan sistem aplikasi lain. Modul aset tetap dalam aplikasi Sakti berkaitan langsung dengan aplikasi Siman pada DJKN sebagai sumber informasi terkait kementerian lembaga bagi aplikasi Siman. Integrasi pada modul aset tetap. Ada beberapa transaksi seperti pembelian, penyelesaian pembangunan langsung, pengembangan langsung, perolehan KDP, pengembangan KDP, hibah masuk BMN, hibah masuk KDP. Mekanisme perolehan pembelian. Perolehan aset tetap melalui pembelian melibatkan modul komitmen. Modul komitmen memberikan input untuk modul aset tetap berupa PAST, PAPP, PAKP. Kemudian pembentukan jurnal aset oleh approver pada modul aset tetap menjadi input bagi modul GLP untuk penyusunan pelaporan. Perbedaan dengan pelaporan perolehan pembelian yaitu perolehan non-pembelian tidak melibatkan modul komitmen karena tidak didahului dengan kontrak. Selebihnya sama. Transaksi modul aset tetap. Ada 3 kelompok transaksi. Yang pertama, perolehan BMN atau KDP. Fungsinya mencatat perolehan BMN baru yang berasal dari saldo awal pembelian, transfer masuk, hibah masuk, penyelesaian pembangunan, deklasifikasi masuk, dan perolehan lainnya. Jurnalnya, aset tetap atau aset lainnya atau KDP, kreditnya
aset tetap belum diregister atau transfer masuk, atau koreksi aset non-revaluasi, atau perolehan lainnya dari aset tetap. Kelompok transaksi yang kedua ada perubahan PMN. Fungsinya mencatat perubahan nilai atau kondisi atau kuantitas suatu PMN yang telah dicatat sebagai perolehan aset sebelumnya. Jurnalnya didebit aset tetap atau aset lainnya pada koreksi aset tetap non-revaluasi. Kemudian koreksi aset tetap non-revaluasi pada kreditnya aset tetap atau aset lainnya. Kelompok transaksi yang ketiga, penghapusan PMN atau KDP. Fungsinya mencatat pengeluaran suatu PMN dari pelaporan PMN. Jurnalnya koreksi aset tetap non-revaluasi pada kreditnya aset tetap atau aset lainnya atau KDP. Ilustrasi jurnal kontraktual intracomptable. Saat BAST, jurnalnya persediaan atau aset yang belum diregister pada kreditnya utang yang belum diterima tagihannya. Kemudian jurnal lagi persediaan atau aset pada kreditnya persediaan atau aset yang belum diregister. Saat SPP, jurnalnya didebit utang yang belum diterima tagihannya pada belanja yang masih harus dibayar. Saat SP2D, jurnalnya jurnal akrual belanja yang masih harus dibayar pada dekel. Jurnal kasnya belanja pada dekel. Prosedur pengendalian. Untuk menjaga kebenaran dan keabsahan data, maka transaksi aset tetap direkam dalam 3 jenjang keamanan berupa status perekaman. Yang pertama, operator. Konsep datanya dapat diubah dan dihapus, tidak tampil dalam laporan, siap untuk divalidasi, dilakukan oleh operator. Kegiatan yang dilakukan, perekaman transaksi, summary database, pencetakan laporan, dan penutupan periode. Kemudian validator. Konsep datanya tidak dapat diubah dan dihapus, tidak tampil dalam laporan, siap untuk disetujui, siap dibatalkan, dilakukan oleh validator. Kegiatan yang dilakukan, melakukan validasi atau transaksi dengan status rekam, melakukan pembatalan validasi atas transaksi. Kemudian approver. Konsep datanya tidak dapat diubah dan dihapus, tampil dalam laporan, terbentuk jurnal, dilakukan oleh approver. Kegiatan yang dilakukan, melakukan persetujuan atau approver atas transaksi yang berstatus validasi. Transaksi barang milik negara. Ada perolehan, perubahan, penghapusan. Perolehan bisa pembelian, transfer masuk, hibah masuk, rampasan, penyelesaian pembangunan langsung, penyelesaian pembangunan dengan KDP, pembatalan penghapusan, reklasifikasi masuk, bangun guna serah, bangun serah guna, pertukaran, perolehan lainnya, reklasifikasi dari BPY BDS. Kemudian perubahan bisa berupa pengurangan, pengembangan langsung, pengembangan dengan KDP, perubahan kondisi, koreksi penambahan nilai, koreksi pengurangan nilai, penerimaan aset dari pengembangan aset renovasi. Kemudian penghapusan bisa berupa penghapusan, transfer keluar, hibah keluar, reklasifikasi keluar, dan koreksi pencatatan. Kemudian transaksi konstruksi dalam pengerjaan. Pada perolehan bisa pembelian, transfer masuk, hibah masuk. Pada perubahan, pengembangan, koreksi penambahan nilai, koreksi pengurangan nilai. Pada penghapusan, transfer keluar, hibah keluar.
Kemudian transaksi aset tetap renovasi atau ATR adalah renovasi atas aset tetap bukan milik Satker yang memenuhi persyaratan kapitalisasi aset tetap. Bisa terdiri dari pembelian, penyelesaian pembangunan langsung, penyelesaian pembangunan KDP, dan perolehan lainnya. Kemudian transaksi BMN bersejarah adalah transaksi yang digunakan untuk pembukuan BMN yang karena nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar maupun harga perolehannya. Bisa terdiri dari saldo awal BMN bersejarah, perolehan BMN bersejarah, penghapusan BMN bersejarah. Selanjutnya adalah transaksi barang pihak ketiga. Barang pihak ketiga adalah barang milik pihak ketiga yang berada dalam pengelolaan UAKPB. Transaksi barang pihak ketiga terdiri dari perolehan barang pihak ketiga dan penghapusan barang pihak ketiga. Selanjutnya pencatatan KIB atau kartu inventaris barang merupakan kartu untuk mencatat barang-barang inventaris secara tersendiri atau kumpulan secara kolektif dilengkapi dengan data asal, volume, kapasitas, merek, tipe, nilai atau harga, dan data lain mengenai barang tersebut yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan. KIB sendiri terdiri dari KIB tanah, gedung dan bangunan, bangunan air, alat angkutan, alat besar, dan alat persenjataan. Daftar barang ruangan atau DBR merupakan daftar yang digunakan sebagai alat pengawasan dan pengendalian yang mencatat barang di dalam ruangan. Kemudian, daftar barang lainnya atau DBL merupakan daftar untuk mencatat barang yang tidak dicatat dalam DBR maupun KIB. Sebagai catatan, transaksi pencatatan KIB, DBR, dan DBL hanya dapat dilakukan atas BMN yang transaksinya sudah disetujui oleh approver. Kemudian, BMN yang baru direkam dan belum disetujui, maka belum dapat dicatat dalam KIB, DBR maupun DBL. Dan transaksi pencatatan KIB, DBR, dan DBL tidak memerlukan validasi dari validator maupun persetujuan dari approver. Selanjutnya, ketika barang hilang, pencatatan barang digunakan untuk mencatat BMN yang secara substantif sudah dinyatakan hilang berdasarkan bukti ketentuan yang berlaku. Menu yang digunakan ialah terkait jenis transaksi pencatatan barang hilang, baik hilangnya karena pencurian, perampokan, hilang karena bencana, ataupun yang lainnya. Atas hilangnya BMN tersebut dapat ditindaklanjuti dengan usulan penghapusan kepada pengelola barang. Kemudian, ada jenis transaksi pencatatan pembatalan barang hilang. Menu ini digunakan ketika ingin membatalkan pencatatan BMN hilang yang telah disetujui oleh approver. Pembatalan pencatatan ini dikarenakan barang telah ditemukan kembali. Selanjutnya adalah penghentian penggunaan BMN yang dikarenakan BMN telah dalam kondisi rusak berat atau hilang sehingga dihentikan dalam operasional pemerintah. Menu yang digunakan adalah terkait dua jenis transaksi. Yang pertama, penghentian penggunaan yang digunakan untuk mencatat transaksi penghentian BMN sebelum dilakukan proses usul penghapusan BMN, di mana akan ada reklasifikasi dari aset tetap menjadi aset lainnya. Yang kedua adalah menu penggunaan kembali yang digunakan untuk mencatat BMN yang digunakan kembali setelah diperbaiki, di mana akan ada reklasifikasi dari pos aset lainnya menjadi pos aset tetap termasuk akumulasi penyusutan sebelumnya. Kemudian ketika mengajukan usulan penghapusan BMN setelah sebelumnya dilakukan penghapusan penggunaan. Dalam hal ini terjadi dua jenis transaksi. Yang pertama adalah menu usulan penghapusan yang digunakan untuk mencatat transaksi usulan penghapusan kepada pengelola barang berdasarkan surat usulan penghapusan, baik berupa pemindah tanganan atau pemusnahan atas BMN. Dan yang kedua adalah pembatalan barang yang akan dihapuskan. Menu ini digunakan untuk mencatat transaksi pembatalan transaksi usulan penghapusan kepada pengguna barang. Kemudian, dalam transaksi penghapusan BMN terdapat menu penghapusan BMN yang digunakan untuk merekam penghapusan BMN dari pembukuan berdasarkan suatu surat keputusan penghapusan oleh instansi yang berwenang. BMN yang dapat dilakukan penghapusan adalah BMN yang telah diusulkan penghapusan dan telah disetujui oleh approver.
Selanjutnya terdapat menu tutup buku yang digunakan untuk menutup buku modul aset tetap sehingga tidak dapat lagi dilakukan transaksi pada bulan yang telah ditutup, sekaligus membentuk jurnal penyusutan reguler untuk tutup buku pada bulan Juli dan Desember. Nah, tutup buku ini sendiri dapat dilakukan oleh user operator, validator, maupun approver. Dan dapat dilakukan apabila semua transaksi pada bulan berkenaan telah lengkap dan benar direkam sehingga tidak ada transaksi yang ketinggalan rekam. Ketika dilakukan tutup buku, maka sistem otomatis melakukan proses summary bulan berkenaan, sehingga periode bulan yang telah ditutup buku tidak perlu dilakukan summary ulang. Dan ketika dilakukan tutup buku pada bulan Juni dan Desember, maka sistem akan otomatis melakukan penghitungan penyusutan reguler dan membentukkan jurnal penyusutan reguler. Kemudian buka periode dapat dilakukan oleh user modul GLP untuk bulan selain Juni dan Desember. Karena ketika user modul GLP melakukan buka buku sementara, maka modul lainnya termasuk modul aset tetap akan ikut terbuka. Selanjutnya ada transaksi periode unaudited dan audited. Transaksi periode unaudited adalah transaksi ketika periode Januari sampai Desember telah dilakukan tutup buku. Pencatatannya diberikan kode periode 13 dan tanggal buku 31 Desember. Transaksi periode audited adalah transaksi ketika periode unaudited telah dilakukan tutup buku. Pencatatannya diberikan kode periode 14 dan tanggal buku 31 Desember. Selanjutnya, terdapat menu summary yang digunakan agar semua transaksi yang telah disetujui oleh approver dapat disajikan dalam laporan BMN dalam menu cetak laporan. Jadi, transaksi akan disajikan dalam laporan apabila telah dilakukan summary. Apabila belum dilakukan summary, maka transaksi belum masuk ke laporan menu cetak laporan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk transaksi summary antara lain, summary harus dilakukan agar transaksi yang sudah disetujui oleh approver dapat masuk ke menu cetak laporan. Summary harus dilakukan urut dari bulan paling kecil sampai dengan bulan pelaporan berkenaan. Summary ulang diperlukan mulai dari bulan terjadinya transaksi sampai dengan bulan pelaporan BMN berkenaan. Ketika dilakukan tutup buku, maka otomatis akan terjadi summary secara otomatis oleh sistem pada bulan yang sudah ditutup. Beralih mengenai perhitungan penyusutan aset tetap. Penyusutan aset tetap sendiri adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Perhitungan penyusutannya dilakukan setiap semester dan terdiri dari perhitungan penyusutan sementara dan perhitungan penyusutan final. Laporan perhitungan penyusutan sementara dilakukan untuk menghitung nilai akumulasi penyusutan lebih awal pada semester terkait, dan proses ini tidak melakukan penjurnalan ke dalam modul akuntansi dan pelaporan. Perhitungan penyusutan final dilakukan untuk menghitung nilai akumulasi penyusutan pada akhir semester yang bersifat final, sehingga apabila ada aset yang belum dicatat penyusutannya, akan dicatat pada periode berikutnya. Perhitungan penyusutan final akan melakukan penjurnalan secara otomatis. Perhitungannya dilakukan setelah akhir semester dan sebelum modul akuntansi dan pelaporan melakukan rekonsiliasi ke KPPN pada periode Juni atau Desember. Nah, dalam modul akuntansi aset tetap ini terdapat 14 menu buku barang. Yang pertama ada buku barang bersejarah, kartu identitas barang, catatan mutasi perubahan, daftar barang ruangan, daftar barang lainnya, kartu KDP, daftar transaksi BMN, daftar BMN yang dihentikan penggunaannya, daftar BPYBDS, daftar barang hilang, daftar barang usang, daftar barang rusak berat, dan daftar barang pihak ketiga. Kemudian ada 10 jenis laporan BMN. Yang pertama adalah laporan barang kuasa pengguna, laporan persediaan, laporan penyusutan, laporan kondisi barang, laporan posisi BMN di neraca, laporan catatan ringkas BMN, laporan BPYBDS, laporan barang hilang, laporan barang usang, dan laporan barang rusak berat.
Selanjutnya, saya akan membahas mengenai risiko dan pengendalian. Risiko sistem secara umum sendiri, yang pertama ada data induk yang tidak akurat dan tidak valid, di mana dapat berimplikasi pada kekeliruan pencatatan, penatausahaan, dan pelaporan aset tetap pada laporan keuangan. Nah, pengendalian yang dilakukan bisa dengan cara yang pertama, pengendalian integritas pemrosesan data dengan bentuk-bentuk pengendalian aplikasi berupa pengendalian input, proses, dan output. Yang kedua, ada pembatasan akses pada data induk, di mana dapat dilakukan dalam rangka mencegah pegawai atau pihak yang tidak punya wewenang melakukan perubahan data induk terkait modul aset tetap. Dapat juga dilakukan pemisahan atau pembagian tugas. Risiko yang kedua adalah kehilangan dan kerusakan data, di mana data induk dapat rusak ataupun hilang karena adanya kebakaran, kebanjiran, sabotase atas pusat data di mana data disimpan, yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Sehingga pengendalian yang dapat dilakukan yang pertama adalah backup atas data secara rutin, sehingga data yang rusak ataupun hilang dapat segera dipulihkan. Kemudian yang kedua dengan menerapkan DRP atau Disaster Recovery Plan, di mana organisasi hendaknya mempunyai kemampuan untuk memulihkan operasional bisnis jikalau terjadi suatu bencana, misalnya dengan memiliki cadangan pusat data yang terletak di lokasi lain atau di kota lain. Risiko yang ketiga merupakan risiko terkait proses bisnis, yakni adanya inefisiensi pembelian aset tetap yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Hal ini dapat terjadi apabila satuan kerja mendelegasikan pengadaan atau pembelian aset tetap pada unit masing-masing secara independen. Untuk pengendalian yang dapat dilakukan, yang pertama adalah adanya review dan persetujuan dari pejabat terkait untuk melakukan pembelian aset tetap. Yang kedua adalah dengan sentralisasi dan koordinasi fungsi pengadaan atau pembelian. Dengan menerapkan fungsi ini, nantinya satuan kerja akan dapat saling berkoordinasi satu dengan sama lainnya dan dapat mencegah pembelian aset tetap yang sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh unit tertentu. Karena apabila terdapat aset tetap yang tidak terpakai di salah satu unit, dapat digunakan oleh unit lainnya yang memerlukan. Demikian pembahasan dari kami mengenai modul aset tetap. Selamat melanjutkan pembelajaran.